Menjawab pertanyaan tentang tangguh utuh sepuh dalam memilih dan memiliki keris pusaka. Pada kesempatan kali ini, kita kupas tentang apa itu keris yang dinilai dari tangguh utuh sepuh yang sering disebut-sebut Kristus. Sebagai pecinta budaya Tosan Aji, memiliki sebuah keris memang sangat membanggakan, di samping ikut nguri-uri melestarikan budaya Tosan Aji warisan nenek moyang, juga menambah serta menumbuh kembangkan semangat mencintai keris, sebagai budaya warisan dunia ini. Menjawab pertanyaan tentang tangguh utuh sepuh dalam memilih dan memiliki keris pusaka. Memiliki keris yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan, memang tidak gampang, karena di samping sulit mendapatkannya, juga harga yang mahal, apalagi kalau keris itu benar-benar keris yang memiliki sejarah yang jelas, keindahan warangka juga bilahnya dengan guratan pamor yang menunjukkan seni tempa lipat logam material yang berkualitas bagus, belum lagi garapan sesuai pakem dengan detail ricikannya. Bagaimana memilih keris yang baik? Pertanyaan itu yang sering muncul, jika ingin memiliki keris. Banyak para pecinta keris, yang sudah memiliki patokan-patokan sendiri, dalam mencari atau memiliki keris, salah satunya berpedoman pada penilaian terkait, tangguh, utuh dan sepuh. Yang sering disebut dengan istilah TUS. Mari kita kupas satu persatu, apa itu tangguh utuh sepuh tersebut. Yang pertama yaitu tangguh. Tangguh adalah suatu perkiraan zaman pembuatan keris. Tangguh ditemukan dari meneliti bahan, garap dan motif pamor, yang ada pada sebuah keris. Misalnya keris tangguh Majapahit, besinya pulen matang dan hitam, ukuran bilahnya kecil, cenderung lencir, ganjanya juga kecil manis dan pamornya nyeprit, dan sebagainya. Dengan penangguhan keris, maka diketahui perkiraan keris, dari mana asal-usulnya, dengan hal itu keris diketahui zaman pembuatannya, di era atau estimasi kerajaan apa, sebab setiap era memiliki ciri khas tersendiri dari ragam bentuk serta garapannya. Yang kedua yaitu utuh. Utuh atau wutu adalah suatu kondisi tentang keadaan dari sebuah keris, masih lengkap bagian-bagiannya, atau tidak. Dengan itu, dilihat kondisinya, apa ada yang patah atau keropos yang terlalu parah. Jika sudah keropos atau hilang salah satu bagian keris maka nilai keris tersebut akan menjadi berkurang. Intinya keris yang cacat jangan sampai dipilih, keris yang asal mulanya dibuat indah dan terbuat dari bahan baku pilihan walaupun telah aus biasanya masih tetap terbayang keindahannya. Keris yang dianggap tidak lagi utuh adalah keris yang patah bilahnya, patah kembang kacangnya, patah pesinya, korosi parah, bahkan berlobang bilahnya. Keris seperti ini, sering disebut recekan. Harga juga tentu jauh berbeda dibanding dengan yang utuh, kecuali keris tertentu. Yang ketiga yaitu sepuh. Sepuh adalah perkiraan zaman dibuatnya keris adalah benar-benar tua, bukan keris zaman sekarang. Keris baru dibuat tua sangat mudah, sebab bisa diproses dengan jenis kimia. Ciri dari keris itu tua adalah dengan melihat ada tidaknya selorok, batas antara besi dan baja, tapi pamor, jalen juga kembang kacangnya, lipatan tempat juga bahan materialnya. Banyak para pecinta keris, terutama pemula, kebelondrok terkait satu ini, sebab cenderung tergiur dan tersugesti keris sepuh itu bagus, tetapi kurangnya pengetahuannya justru terjebak dengan keris yang seakan sepuh ternyata prosesan. Selain dari hal tersebut ada yang menyebut tayu atau tayuhan terkait perihal cocok atau tidaknya, bagaimana esoteri atau kekuatan gaib keris tersebut, bahkan bermanfaat atau tidaknya keris tersebut. Tayu secara umum berupa gambaran yang hadir melalui petunjuk mimpi atau hasil deteksi dari seseorang yang memiliki kewaskitaan atau ilmu kebatinan. Dari semuanya itu, menurut saya pribadi, penilaian dan penentu utama dalam menentukan memilih keris adalah pada penilaian utuh atau utuhnya keris tersebut. Keris utuh tentu memiliki nilai plus. Perlu Anda ketahui jika bicara esoteri, keris bisa mempengaruhi pemiliknya. Jika keris cacat, patah, putus pada bagiannya, secara spiritual pasti ada dampak negatif yang akan dirasakan pemiliknya. Jika dinilai secara eksoteri tentu mengurangi nilai dan filosofinya. Memiliki keris bisa dinilai juga status sosialnya. Jika memiliki keris recekan pasti hidupnya, bisa ditafsirkan juga demikian. Bila memiliki keris yang bagus lambat laun tentu kehidupannya merambat ke arah lebih baik. Hal ini tentu penilaian percaya atau tidak percaya, tetapi pengalaman dan penilaian pribadi masing-masing, yang bisa menjawabnya. Sebab keris juga mengandung filosofi Bopo Akoso, Ibu Pertiwi, jagat gede, jagat cilik, semua itu butuh keselarasan dan keutuhan. Jika tidak utuh tentunya juga kurangnya harmonisasi sebab itu keris cacat atau tidak utuh. Tak heran jika pemilik keris ada yang memperbaiki kerisnya, atau ada istilah servis keris, baik gonjo yang rusak atau hilang untuk menggonjo, atau pesi yang patah atau putus diserumbung atau diperbaiki pesinya dengan pesi susulan.
Untuk servis keris tentu tidak mudah didapatkan, selain itu biayanya juga lumayan mahal. Terkait hal servis keris, di Oma Keris Salatiga melayani servis gonjo dan servis pesi. Itu bertujuan agar bentuk keris kembali utuh. Hal ini biasanya terkait keris warisan leluhur yang kurang terawat, sehingga dibutuhkan servis keris. Tetapi jika itu keris jual beli, seperti bakul, servis keris jarang sekali, sebab ora cucuk hasilnya. Daripada keluarkan biaya pasti berpikiran bisa untuk beli keris lainnya. Tentu jika ingin lebih jauh bisa silaturahmi sinau bareng atau bertanya tentang keris dan layanannya, baik servis keris, mewarangi keris, mewarangkai keris, pemesanan keris, dan sebagainya. Bersama Oma Keris Salatiga kita sinau bareng mengenal kearifan lokal terkait budaya Tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya Tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.